Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Apa yang saya perkirakan akhirnya benar-benar terjadi. Ini tentang Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Kedua-duanya berasal dari rantau dari Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun terjadi perselisihan antar keduanya. Ya, kebetulan saya menyaksikan langsung kejadian itu ya lewat media sosial. Saya memperkirakan pasti akan dilaporkan dan ternyata benar ya. Sebelumnya, mari kita bacakan terlebih dahulu informasi berikut ini. Farhad Abbas laporkan Denny Sumargo terkait dugaan ujaran kebencian. Jakarta, CNN Indonesia. Pengacara Farhad Abbas melaporkan aktor dan YouTuber Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Dari informasi yang dihimpun, laporan itu diterima polisi dan terregister dengan nomor LP 3462 dan sebagainya Polres Jakarta Selatan tanggal 7 November 2024. Ya betul, Farhad melaporkan Denny ujaran kebencian, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma. Norma belum membeberkan ihwal duduk perkara laporan tersebut, namun Norma membenarkan laporan itu buntut kedatangan Denny ke rumah Farhad beberapa waktu yang lalu. Iya, terkait itu, sebelumnya Denny mendatangi Farhad setelah mendapat ancaman bakal dihajar. Denny menemui Farhad untuk membuktikan perkataan Farhad terhadap dirinya. Momen pertemuan itu dibagikan langsung oleh Denny Sumargo melalui media sosial. Dalam video itu Denny disambut kerabat Farhad yang bernama Faiz. Sempat terjadi perdebatan alot dengan Faiz sebelum akhirnya Denny diperbolehkan masuk. Ia kemudian menjelaskan maksud dan kehadirannya, yakni menyerahkan diri jika Farhad berencana memukulnya. Namun di tengah obrolan itu mereka saling lempar argumen terkait permasalahan yang memicu Farhad berkata mau menghajar Denny. Farhad mengaku melontarkan ucapan itu karena terpantik komentar Denny yang menyebut dirinya taek dan merasa tersinggung. Denny kemudian berkilah bahwa ucapan itu tak selalu mempunyai konotasi negatif karena semua tergantung sudut pandang. Ia lantas memberi beberapa contoh arti kata taek yang bernada positif. Ia juga menjelaskan ucapan itu muncul karena dirinya tidak setuju dengan tindakan Farhad yang melibatkan Denny di tengah kasus Agus Salim dan Pratiwi Novianti atau Novi. Sebagai informasi, kasus Agus Salim dengan Novi itu berhubungan dengan polemik donasi 1,5 miliar. Dan Denny sempat mengundang mereka jadi tamu di podcast Denny Sumargo. Oke ya teman-teman ya. Jadi ternyata ya ini benar-benar menjadi sebuah permasalahan ya. Denny Sumargo asli dari Makassar, begitu ya kira-kira ya. Kemudian Farhad asli dari Bugis. Bugis Makassar itu tidak jauh berbeda dari karakter dan kepribadiannya. Yang berbeda adalah bahasanya. Kebetulan saya lama tinggal di sana, jadi saya bisa bercerita ya. Saya tinggal di Makassar kota, di kota Makassar yang dulu namanya istilahnya Ujung Pandang, dan pernah berdinas di Enrekang, di Palopo, di Pangkep, di Pinrang ya, kemudian di banyak penugasan ya di tanah Makassar, ada ke Selayar, ada ke Bulukumba,
Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan sebagainya. Jadi saya mengetahui persis ya, mulai dari tahun 90 sampai tahun 2010. Jadi lumayan ya. Baik, kita kembali ya. Di sana ada istilah Sirikna Pace. Ya, kalau Sirikna Pace itu ada rasa malu begitu ya, ada kebudayaan rasa malu ya. Nanti saya akan menjelaskan secara gamblang tentang Sirikna Pace. Tapi begini ya, terkait dengan adanya Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo. Saya rasa ini bukan keinginannya Farhad Abbas sendiri, saya yakin itu. Karena pada dasarnya Farhad Abbas udah menyatakan bahwa itu persoalan selesai. Tetapi karena ada pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak yang lain dan akhirnya memanas, inilah jadinya Denny Sumargo dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya saya ingin perlihatkan kepada Anda video-video dari Farhad Abbas ketika di Polres Metro ya Jakarta Selatan terkait dengan laporan yang melaporkan Denny Sumargo. Berikut ini. Salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi usaha, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan. Dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Ke kiri, ke kanan, ujaran kebencian. Bang, boleh ke kanan dikit, Bang. Ya, permusuhan. Ujaran kebencian doang, Bang. Ujaran kebencian Ras etnis. Yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Ya, karena saya merasa bahwa saya pernah besar di sana, bahkan rumah saya masih ada di Makassar ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Jalan Bung Raya. Jalan Bung Raya, Kelurahan Tamalan Rea Jaya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Itu rumah saya di sana ya, depan kampus Unhas masuk. Ya kalau ada yang mau jualkan sih nggak apa-apa ya. Kebetulan saya sudah tinggal di Jawa, jadi rumah yang di sana saya mau jual. Oke, saya lanjutkan ke persoalan Sirikna Pace ya teman-teman. Saya ingin menjelaskan bahwa Sirikna Pace itu adalah nilai budaya dan itu menjadi khas ya, khas tradisional Bugis Makassar. Apa itu Sirikna Pace? Sirikna Pace merupakan falsafah hidup yang dipegang oleh masyarakat suku Bugis Makassar. Nilai-nilai dalam falsafah tersebut senantiasa dipertahankan masyarakat Bugis dan Makassar
dalam tatanan kehidupan sampai sekarang. Sirina Pace kerap kali diungkapkan oleh masyarakat Bugis Makassar. Hal ini untuk mengingatkan jati diri orang Bugis Makassar akan arti dari Sirina Pace. Budaya Sirina Pace dalam kehidupan suku Bugis Makassar menjadi salah satu faktor pendukung untuk mempertahankan nilai solidaritas kemanusiaan, sehingga Sirina Pace tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Sirina Pace adalah dua kata yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar. Siri merupakan bahasa Makassar yang berarti malu, sementara Pace merupakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela berkorban, bekerja keras dan pantang mundur. Sirina Pace membangun makna yang dalam dari kedua kata itu dijelaskan oleh dalam jurnal antropologi isu-isu soal budaya Universitas Andalas yang berjudul Budaya Sirina Pace dan Sipakatau dalam interaksi sosial masyarakat Sulawesi Selatan. Bahwa dalam masyarakat Makassar terdapat ungkapan yang berbunyi Puna tena sirinu, pacenu sing pakania, yang artinya kalau tidak ada lagi sirikmu, pacelah kau pegang teguh. Ungkapan ini menggambarkan bahwa antara Siri dan Pace selalu seiring sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagi masyarakat Bugis Makassar, apabila Siri dan Pace sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut tidak lebih dari binatang. Hal ini karena dinilai tidak punya malu, tidak punya kepedulian sosial dan sebagainya. Ya, silahkan nanti teman-teman baca sendiri ya. Begini teman-teman, terkait dengan Farhat melaporkan Denny Sumargo, ini katanya ya terkait dengan Sirina Pace ini. Dulu Sirina Pace ini ya dipegang betul sama raja-raja dahulu ya. Ketika ada bangsa-bangsa Belanda menginjak-injak tanah leluhur Makassar dan di Bugis, itu mereka menggaungkan Sirina Pace sehingga melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Dan Sirina Pace itu mempererat persatuan kerajaan-kerajaan Bugis Makassar ya. Anda mungkin masih ingat ya kerajaan Bone, kerajaan Luwu, ya, kerajaan Toraja, kerajaan ya apa namanya itu Mandar ya, Mandar. Kemudian kerajaan Goa. Ya. Itu saya sedikit memahami ya kalau dengan yang itu ya. Itu mereka dulu ya para pejuang-pejuang itu betul-betul mengumandangkan istilah Sirina Pace. Tidak ada malumu ya, maka tidak ada rasa ini cinta tanah air lah begitu bahasanya. Tapi dalam konotasi yang luas ya. Tetapi dengan permasalahan Denny Sumargo dan Farhat ini, saya melihat kebetulan saya memandang nonton kemarin ya. Itu memang benar ya. Masing-masing sama keturunan dari Bugis Makassar. Ketika Denny Sumargo merasa terusik dengan ucapan Farhat, Denny Sumargo ingin membuktikan apa benar, apa iya. Ya kan, itu saya juga nggak salahkan. Makanya Denny Sumargo datang ke sana gitu loh. Dengan harapan ya satu ya pastinya silaturahmi ya. Yang kedua ingin menunjukkan bahwa daripada kamu cari-cari saya, mendingan saya yang datang gitu. Dan terjadilah argumen ya, menurut pendapat saya itu bagus. Yang tidak bagus itu kalau Denny justru mengumpat-ngumpat, tahu ya mengumpat-ngumpat ya. Kemudian dia tidak mau datangi
Farhad itu namanya bersembunyi di balik dinding. Tapi ini Denny Sumargo datang ke Farhad. Apa bener lo mau pukul gue, kan begitu? Ya nggak ada salahnya, ya kan? Kemudian Farhad nggak begitu, saya itu berpikirnya ini gitu. Ya sudahlah kalau memang begitu, selesai persoalan kita, nggak ada masalah. Itu ya. Nah, tetapi itu dia punya gaya bicara dan cara penyampaian memang berbeda dengan masyarakat layaknya. Jadi merasa di ini, merasa di itu. Tidak. Itu adalah ungkapan rasa orang-orang Bugis Makassar ketika mempertanyakan kebenaran. Dan dari situ tidak ada problem apa-apa. Namun masalahnya ketika ada orang-orang lain yang menambah-nambahi, kemudian ya bahasanya bumbu-bumbui, kompor meleduk. Wah itu Daeng Fargas, Daeng Farhad itu siri, itu ini. Akhirnya ya gitulah. Kalau Farhad sendiri saya kira sendiri ya, tidak ada yang mempengaruhi ya. Saya kira tidak lah. Lalu untuk apa? Masalah masih banyak kok. Masalah orang lain masih banyak yang mau ditangani. Kenapa ada masalah begini terlalu sensitif ya? Ya kemudian Denny Sumargo, saya benarkan Denny Sumargo. Seorang Denny Sumargo yang memiliki citra dan kepribadian, begitu dia sentuh namanya, ya, dia sebut sentil dan sebagainya namanya, maka dia akan pertanyakan ada apa, kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Dia akan pertanyakan. Nah kalau jawabannya sudah memuaskan dia, ya sudah dia balik kanan, nggak ada masalah. Tetapi anehnya Farhad sebenarnya juga nggak ada masalah, sudah salaman, jabat tangan, kemudian oke, deal ya, sudah nggak ada masalah ya, gitu kan. Muncul lagi persoalan. Munculnya persoalan ini karena ada orang-orang lain, pihak-pihak ketiga. Entah siapa mereka, saya tidak tahu, tapi justru mengatakan bahwa itu namanya siri, itu namanya ini, itu harga diri dan sebagainya. Sudahlah ya. Persoalan Denny Sumargo dan Farhad sebenarnya udah gak ada masalah, selesai sampai di situ. Aku lihat ini Farhad Abbas ini seorang pengacara, malah rame-rame ngumpulkan pengacara. Ini kredibilitas juga ya. Untuk Denny Sumargo nggak perlu pakai pengacara banyak-banyak ya. Satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Kita hadapi ini ya. Nggak perlu pakai kekerasan. Nggak perlu ngotot-ngototan. Pakai akal sehat saja. Ya. Saya secara pribadi ya tidak mengenal keduanya. Tapi mohon maaf, saya puluhan tahun tinggal di Makassar. Saya sudah minum air Makassar. Saya sudah makan coto Makassar. Saya sudah makan pisang hijau Makassar. Saya sudah makan konro. Dan saya juga sudah makan pisang ngepek di Pantai Losari Makassar. Jadi saya tahu persis teman-teman di Makassar. Hatinya baik. Wah, udahlah, sepanjang bisa mengambil hatinya, mereka juga akan memberikan apa yang kita inginkan. Saya rasa Farhad dan Denny Sumargo memiliki sikap, sifat, dan karakter yang sama. Sebenarnya kedua-duanya adalah orang baik, tapi janganlah dibumbu-bumbui, jangan dikompor-komporin. Karena itu akan menjadi problem. Apalagi ini laporannya nih, ujaran kebencian. Saya yakin tidak. Denny Sumargo tidak mungkin benci dengan Farhad. Apa aja mau dibenci? Terkait dengan suku tidak. Dia tidak menyebut juga nama suku ini tidak baik, suku ini tidak.
terlalu cepat ya. Kemudian tidak pernah menantang, tidak pernah bikin kerusakan, tidak pernah mengata-ngatai. Dia hanya mengatakan, biasalah Bugis Makassar itu. Mungkin kalau kau bilang kau itu orang Bugis Makassar tidak terima. Karena apa? Kau itu tidak apa namanya, tidak levelnya gitu. Tetapi kalau teman ya tetap kamu itu. Sama juga ini istilah telaso kau. Itu kalau diucapkan dengan kata-kata marah, telaso kau. Itu marah. Tapi kalau sambil bercanda, itu juga bisa. Telaso kau. Itu juga sama. Gitu loh. Artinya apa? Ritme saja ya. Itu kalau diucapkan dengan Anasundala, itu kan misalnya nih ya, Anasundala. Tapi kalau dia bilang itu sambil marah bisa Anasundala gitu kan. Tetapi kalau dia bilang Anasundala, saya itu sampai dan itu juga biasa. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya lama di Makassar. Justru saya mendapatkan bahasa-bahasa ini ketika saya berada di Makassar. Enak ya, enak. Harusnya diajak ngopi ya kalau di Makassar. Mungkin teman-teman semua masih tahu nih. Diajak ngopi di Dotoro. Ngopi, nanti ada telur setengah matang ya, kasih merica. Mereka bisa damai. Oke, itu aja saya berharap ya keduanya bisa menyelesaikan. Jadi kalau Denny Sumargo benci, Farhad benci, itu saya rasa tidak. Ini karena orang-orang sekelilingnya ingin apa namanya, ya memberikan apa namanya, ya mungkin solidaritas lah katanya gitu. Tapi pada dasarnya keduanya memiliki karakter yang sama. Baik. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.